Halo koncoku dan alur di sini, dan ini alur cerita anime Wu Naomonu. Namun sebelum ke videonya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Di sebuah kota kerajaan neraka yang dihuni oleh para iblis, terdapat sebuah lembah neraka yang kini menjadi danau, di mana dahulunya lembah itu seharusnya menjadi tempat tinggal bagi para iblis di kerajaan neraka, tapi sekarang menjadi danau yang indah. Hal itu tentu menjadi masalah bagi kaum iblis, hingga anak Raja Iblis Alios mencoba mencari penyebab lembah neraka menjadi danau. Ketika dia mencari penyebabnya, dia menemukan sebuah karung yang berisikan setengah kepala dari seorang penyihir, dan itulah penyebab dari lembah yang menjadi danau. Menurut penjaga pintu neraka, 10 hari yang lalu saat dia didatangi oleh seorang penyihir, penyihir itu membuang karung tersebut ke dalam lembah yang tak tahu isinya apa. Jauh di barat, terdapat kerajaan Terasia, di sanalah penyihir itu tinggal. Penyihir itu juga merupakan penyihir dalam legenda. Selain memiliki hidup abadi, dia juga memiliki kekuatan yang amat kuat, yang dikenal sebagai penyihir manusia. Saking lamanya dia hidup, dia sering muncul di buku sejarah umat manusia, yang terkadang menjadi malaikat dan iblis. Kemudian, Alios pergi menuju rumah penyihir itu. Sesampainya di sana, Alios langsung mengikatnya dan mencoba menyeretnya untuk ikut dengannya. Tentu penyihir itu marah dan kebingungan karena tiba-tiba diperlakukan kasar oleh orang yang tidak dikenal. Tapi ketika Alios menunjukkan karung itu, seketika Manao langsung tersipu malu dan ikut bersama Alios. Kemudian Manao dibawa bertemu dengan Raja Iblis Neraka. Dia mengaku salah dan meminta maaf kepadanya. Dia juga akan membantu membangun kembali kota yang telah rusak akibat dirinya. Karena perilakunya yang baik, dengan senang hati Raja Iblis memaafkannya dan memintanya untuk pergi membawa sebagian kepalanya itu. Kemudian dengan kekuatannya, Manao membangun kota yang rusak dengan sangat cepat, hingga para iblis senang dengan hal tersebut. Bahkan para iblis memberikan hadiah untuknya. Manao yang membangun ulang kota membuat Alios berhutang budi kepada Manao karena Alios berniat membangunnya selama seminggu. Jadi kini Alios harus membalas budi pada Manao selama seminggu. Walau Manao menolak, tapi menurutnya dia harus membalas budi tersebut. Dia membantu Manao membereskan rumahnya yang berantakan. Karena itu tadi Manao sempat menolak. Emosi dengan pola hidup Manao yang kacau, Alios mencoba memperbaiki pola hidup Manao. Setiap harinya, Alios selalu emosi dengan kebiasaan hidup Manao yang kacau. Karena hal itu membuat Manao tidak tahan lagi dan mengusirnya. Namun masih ada 1 hari lagi untuk dia berbalas budi. Kemudian datang seorang pria kenalan Manao yang meminta bantuan pada dirinya. Yang kemudian mereka pergi meninggalkan Alois. Setelah mereka pergi, Alois mendengar suara wanita. Lalu Alios juga penasaran dengan separuh kepala Manao yang terus menangis hingga membuat sebuah danau. Kemudian saat Manao kembali, Alois izin pulang karena waktunya telah selesai. Manao yang sempat menolak bantuan Alois karena sebenarnya dengan sihirnya Manao dapat membersihkan rumahnya dengan sangat cepat. Sementara Alois masih kepikiran dengan Manao, yang kemudian Alois pun memutuskan untuk menemui Manao dan memberontak atas tahta yang akan diberikan pada dirinya. Di perjalanan, Alois menemukan sebuah atap rumah yang terkubur. Saat dia menghancurkan tanah, terdapat sebuah rumah yang ada di bawah sana, di mana di dalam rumah itu sudah sangat hancur dan berantakan. Alois juga diserang oleh sosok gaib di sana, yang tidak memperbolehkan Alois untuk masuk ke sana. Namun dia tidak peduli dan tetap masuk, di mana dia menemukan Manao yang sedang pingsan. Hantu itu terus menyerang Alois, sedangkan Alois bertahan sembari berusaha membangunkan Manao. Hingga saat Manao terbangun, serangan itu pun terhenti. Namun saat terbangun, Manao menangis kencang yang membuat banjir, hingga membuat mereka terlempar keluar.
Setelah itu Manao heran kenapa Alois kembali lagi, tapi Alois beralasan kalau Alois memastikan kalau Manao memerlukan bantuan dirinya. Ternyata Manao memang memerlukan bantuannya. Saat bersih-bersih di rumah, Manao membutuhkan bantuan. Saat dilihat ternyata Manao kembali memasang kepalanya, yang hal itu membuat Alois terkagum dengan kecantikan Manao. 我没事。歪了吗？没有啊。你哪里不舒服吗？ Manao akan membuat sebuah senjata ajaib, di mana ketika akan membuatnya, Manao akan sangat fokus pada tujuannya, hingga Alois menjaganya selama beberapa hari. Setelah selesai membuatnya, Manao melantunkan mantra yang dapat menghancurkan matanya sendiri, agar tidak menangis lagi. Namun hal itu dihentikan oleh Alois, di mana jika Manao tidak ingin menangis lagi, maka yang harus dia lakukan adalah melupakan hal yang dapat membuatnya menangis, dan Alois akan membantunya dalam hal tersebut. Kemudian mereka pergi ke sebuah makam, di mana makam-makam di sana merupakan teman-teman dari Manao yang telah pergi. Manao dengan senang menceritakan tentang teman-temannya hingga larut malam. Saat berada di rumah, Alois merasakan ada arwah yang berada di rumah Manao. Jadi dia berniat melenyapkan mereka. Namun salah satu dari mereka memohon agar dia berhenti melakukan hal itu. Kemudian mereka menjelaskan kalau ternyata mereka adalah teman-teman yang diceritakan oleh Manao. Mereka yang berada di sana karena hanya ingin menemani Manao. Namun karena keberadaan mereka lah membuat Manao semakin tenggelam dalam penderitaan. Walau tak dapat melihat mereka, Manao masih merasakan keberadaan mereka. Setelah berdiskusi, mereka akan pergi, tapi mereka meminta Alois untuk menjaga Manao untuk mereka. Kemudian Bella membagi ingatan mereka pada Alois, di mana dalam ingatan tersebut dirinya dipaksa menikah dengan raja di negara lain. Bertepatan itu mereka sedang berperang, yang mana suami Bella menggunakan seorang penyihir untuk ikut serta dalam peperangan. Yang hal itu dengan mudah membuat mereka menang telak. Sementara Bella selaku istri tidak diperlakukan selayaknya istri, melainkan seperti budak. Namun Bella memiliki hati yang baik. Melihat kejadian itu membuat Manao tak lagi membantu raja dan memilih memulangkan Bella kepada orang tuanya. Namun kepulangan Bella membuat ibunya panik dan memohon kepada Manao untuk membawa Bella pergi dari sana, karena ibunya juga seorang Sandra 200 tahun yang lalu, yang mana mereka yang dari negeri Wudan yang penduduknya merupakan seorang penyihir dipaksa imigrasi ke negeri Jing. Mereka diminta meneliti sihir demi pasukan. Setiap kali raja negara Jing yang baru naik tahta, mereka meminta masyarakat Wudan untuk menghadirkan keluarga kerajaan sebagai Sandra. Jadi jika dia pergi, rekan satu negara mereka akan menderita. Maka dari itu Bella harus pergi untuk bisa hidup tanpa penderitaan. Mendengar itu Manao pun akan membawa Bella pergi. Dia juga akan melatih Bella agar dapat menggunakan sihir lebih baik. Setelah beberapa minggu Bella terus dilatih oleh Manao. Dirasa Bella sudah ada kemajuan, Manao menangkap seorang bandit dan meminta bandit itu untuk mengalahkan Bella tanpa ampun. Jika dia berhasil, Manao akan melepaskan bandit tersebut. Kemudian pertarungan pun dimulai, yang mana Bella tidak ada apa-apanya bagi bandit itu. Dia selalu saja terkena pukulan. Hingga suatu kesempatan, Bella melihat luka pada bandit, yang membuatnya dapat menang ketika mendaratkan pukulan tepat di luka tersebut. Beberapa tahun telah berlalu, kini Bella menjadi seorang guru di sekolahan. Namun ketika berada di kota, Bella melihat suatu keanehan, di mana semua penduduk tak terlihat. Karena takut terjadi apa-apa di sekolah, dirinya bergegas pergi menuju sekolah, dan kekhawatirannya pun terjadi karena salah satu murid yang melihatnya memberitahukan jika di sekolah terdapat bandit. Sesampainya di sana, murid-murid telah menjadi sandera, dan Bella berhasil melumpuhkan para bandit. Yang tak lama datang seseorang yang juga telah menangkap para bandit. Bella sempat menyerang pria itu karena dikira salah satu dari bandit. Setelah kejadian itu, Dibu bertanya tentang guru yang mengajari sihir pada Bella, tapi Bella mengaku kalau dirinya belajar sendiri. Namun menurutnya belajar sihir sendiri tidaklah mudah. Saat kembali, Bella melihat rumah berantakan dan Manao menyendiri sedih. Bella yang berusaha mereda kesedihannya diusir oleh Manao. Manao yang seperti itu setelah dirinya menerima surat dan didatangi oleh seseorang. Sementara Bella yang akan kembali pada Manao mendapatkan serangan sihir dari Dibu. Dia sudah menduga jika Bella mengenal Manao, jadi dia terus menyerang hingga Manao datang menyelamatkan Bella. Melihat Manao datang, Dibu langsung meminta maaf dan dia berkata jika dia tidak berniat menyakiti Bella, dia melakukan itu untuk bertemu dengannya.
Dibu hanya ingin bertanya kepada Manao tentang kabar dari seorang penyihir lainnya. Diceritakan kalau Dibu seorang yatim piatu yang saat bayi terdampar di sebuah pulau yang dipungut oleh seorang penyihir dan diangkat sebagai muridnya. Saat dia mulai tumbuh dewasa, penyihir itu meninggalkannya dengan sepucuk surat yang mengatakan agar dia pergi mencari kehidupan manusianya. Namun Dibu masih belum lepas dari si penyihir. Selama bertahun-tahun dia terus mencari dirinya, tapi sampai saat ini dia masih belum menemukannya. Manao pun mengatakan jika penyihir yang dimaksud telah kembali ke surga, kalau bahasa manusianya telah meninggal. Keesokan harinya Bella berniat keliling dunia untuk menemukan teman sebangsanya yang menghilang untuk memenuhi keinginan ibunya. Tentu Manao ikut dalam perjalanannya. Kemudian mereka mulai melakukan perjalanan. 阿朱，那家店在这边。干嘛跑这么快啊？再晚点就要关门了。 Hingga beberapa puluh tahun kemudian, kini Bella sudah menjadi tua, namun Manao tidak ada perubahan sedikit pun. Hingga Bella mulai sakit-sakitan yang membuat Manao kini merawatnya. Walau tahu sudah tua, Bella memaksa untuk memasakkan Manao masakan kesukaannya. Tapi jangankan memasak, mencabut pisau dapur saja Bella sudah tidak kuat. 别勉强了，阿朱。小心！ Hingga suatu ketika Manao menemukan bahwa kini Bella sudah tiada. Namun roh Bella masih dapat melihat tubuhnya dan Manao. Di pemakaman, Manao masih sangat terpukul atas kepergian Bella. Di sana Bella juga menemukan roh lain atau hantu yang juga telah lebih dahulu meninggal. Dia yang tampak muda karena di dunia roh semakin lama maka roh akan semakin muda. Kebalikan dari dunia nyata. Bella sangat sedih karena tidak bisa lagi bersama Manao. Hantu juga dapat menghilang selama-lamanya. Tapi bagi mereka yang belum ingin pergi, mereka akan saling membantu dengan berbagi kekuatan magis yang dapat memperlambat prosesnya. Bella yang memperlihatkan ingatannya untuk membantu Alois untuk membuat Manao tidak menangis lagi. Selain ingatan Bella, Dion juga memperlihatkan ingatannya, di mana saat itu dia dikejar oleh pasukan kerajaan karena dirinya akan dijadikan persembahan oleh sang ratu. Dion terus dikejar hingga saat dirinya tertangkap, dia diselamatkan oleh Manao dan dibawa ke rumahnya. Manao menjaga Dion seperti adiknya sendiri. Sementara itu sang ratu sangat kesal karena para prajuritnya tidak berhasil mendapatkan Dion. Di sana juga terdapat Dibu yang menjadi pelayan sang ratu. Namun Dibu berusaha membunuh ratu jahat itu dengan mencampur racun pada minumannya. Namun karena ratu memiliki item dari penyihir, dirinya dapat bertahan dan menangkap Dibu. Sementara Manao yang menemani Dion tidur, dirinya menemukan bahwa kini Dion mengidap penyakit yang berbahaya. Hingga Manao memasang lingkaran sihir penyembuh, namun membutuhkan waktu untuknya sepenuhnya pulih. Jadi dia melarang Dion untuk tidak meninggalkan lingkaran tersebut, karena jika dia meninggalkannya, maka sakitnya akan menjadi semakin parah. Kini Manao berniat menemui ratu untuk mengambil gelang yang ada pada dirinya. Dion sempat melarangnya karena dia tahu bahwa semua yang melawan pada sang ratu pasti akan mati. Tapi Manao meyakinkannya bahwa dia cukup kuat untuk melawan ratu. Setelah Manao pergi, dengan kata-kata Manao barusan mengingatkannya pada orang-orang yang berkata sama yang berniat menolongnya. Namun mereka semua mati di tangan ratu. Demi mencegah itu, dia menyusul Manao dan meninggalkan lingkaran sihir itu. Seketika Dion langsung lemas merasakan sakit. Sementara Manao datang pada ratu dan meminta gelang itu. Namun dia menolak hingga terjadi pertarungan di antara mereka. Siapa sangka ratu dapat memojokkan Manao sejauh ini. Namun Manao hanya melakukan pemanasan dan kini dia akan sedikit serius melawan ratu. Walau hanya sedikit, gelang sampai retak tak sanggup menahan kekuatan Manao, yang pada akhirnya sang ratu pun harus lenyap. Setelahnya dia mendengar suara Dion. Ternyata Dion telah sampai ke tempat itu. Dia datang karena berniat menyerahkan dirinya agar Manao bisa selamat. Namun Manao menegaskan kalau dia berhasil mengalahkan ratu. Dion merasa lega, namun penyakit pada dirinya semakin parah. Yang hal itu membuat Manao langsung menghilangkan rasa sakit itu. Dion sangat senang karena penyakitnya sudah hilang. Namun yang sebenarnya terjadi, kini Dion telah meninggal.
Anak-anak yang diselamatkan dari rumah ratu dibawa ke rumah temannya dan meminta untuk menjaga anak-anak tersebut. Sementara itu, seorang anak bernama Tong dihampiri oleh pemuda yang bertanya padanya di mana desa yang memiliki banyak penduduk. Setelah diberitahu, pria itu beserta rombongannya pergi ke desa tersebut. Ternyata pria itu adalah pemimpin dari sekelompok perampok, di mana Tong telah salah menunjukkan jalan ke orang itu. Kini dia harus menyaksikan kehancuran desa itu akibat dirinya. Bahkan dia juga dibawa oleh pria itu dan dijadikan anjing peliharaannya. Setelah bertahun-tahun mengikuti pria itu, dia selalu dipaksa untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Hingga saat kelompok mereka menculik warga untuk menjadi sandera, Manao diminta oleh raja untuk menyelamatkan warga yang menjadi sandera. Yang kemudian Manao dengan sihirnya membunuh para bandit itu. Tong yang bersembunyi berhasil selamat dari serangan itu, namun dirinya mencoba menyerang Manao yang membuatnya terkena sihir roh pemakan jahat. Namun sihir itu tidak dapat melenyapkan Tong. Ternyata Tong tidak memiliki niat jahat, karena roh pemakan jahat akan melahap tubuh orang yang berniat jahat. Kemudian saat kepolisian kerajaan datang, Manao menyembunyikan Tong dan membawanya ke tempat Paman Li. Manao menjelaskan yang telah terjadi dan meminta Paman Li untuk berhati-hati padanya karena anak itu sangat agresif. Tapi Manao telah menyegel ingatannya untuk sementara, yang hanya mengingat namanya saja. Setelah Tong terbangun di saat kebingungan dengan siapa dirinya, di dalam ingatannya Tong masih melihat kejadian masa lalu, yang mana dia masih merasa bersalah karena telah menunjukkan jalan pada pria itu. Karena dirinya banyak nyawa orang yang tidak bersalah melayang. Namun Manao datang mengulurkan tangan untuk membantunya melupakan masa lalu kelam tersebut. Walau ingatannya telah disegel, tapi refleks bertahan hidupnya tidak hilang. Paman Li mencoba menenangkannya dan memperkenalkan anak-anak angkatnya pada Tong. Sekarang Tong telah menjadi sebagian dari keluarga mereka. Untuk pertama kalinya Tong memiliki keluarga. Dia juga berusaha melawan dirinya sendiri untuk melupakan fakta bahwa Tong adalah seorang pengecut. Setelah beberapa tahun, Tong sudah tumbuh dewasa dan Paman Li kini sudah sakit-sakitan karena faktor umur. Paman Li meminta Tong untuk menjadi pemimpin di keluarga kecil mereka. Jika nanti dia sudah tiada, selama bertahun-tahun Paman Li menjaga rahasia, yang mana sebenarnya Tong bukan dipungut olehnya, melainkan dirinya diselamatkan oleh seorang penyihir. Setelah menceritakan kejadian sebenarnya, keesokan harinya Paman Li harus meninggalkan mereka semua selama-lamanya. Singkat cerita, kini Tong sudah tua dan berniat mencari penyihir yang dimaksud oleh Paman Li. Setelah berminggu-minggu melakukan perjalanan, akhirnya dia sampai pada rumah Manao. Namun sayangnya saat Manao tepat di depan matanya, Tong menghembuskan nafas terakhirnya. Tong yang melakukan perjalanan jauh untuk bertemu dengannya karena hanya ingin mengucapkan terima kasih pada Manao atas semua yang dia lakukan untuknya. Kemudian lanjut ke ingatan milik Kar. Sejak kecil, Kar dibesarkan oleh ayah angkatnya, di mana saat mereka tiba di kota Taha, mereka merasa aneh pada penduduk di sana, yang mana para penduduk sepertinya telah dicuci otaknya. Dia pun menemukan pelakunya, yaitu seorang pria bernama Ming yang menjadi dewa dan seorang penyihir yang berpura-pura menjadi manusia. Hingga tak lama mereka ketahuan oleh Ming karena mereka normal. Para penganutnya membawa mereka sangat kasar hingga ayahnya terbunuh. Ming juga berencana membunuhnya, tapi dia berniat membunuhnya dengan cara yang menyakitkan. Namun tiba-tiba Manao datang dengan membunuh Ming. Manao juga meminta penyihir itu untuk pergi dari sana. Sebelumnya Manao sempat meminta mereka untuk pergi, namun mereka tak peduli. Jadi kali ini Manao tidak tinggal diam jika dia tidak pergi. Saat Kar sangat bersedih atas kematian ayahnya, kemudian Manao dan Kar pergi ke ruang bawah tanah. Mereka terus menelusuri lorong hingga menemukan sebuah ruangan, di mana Manao merasakan jika ruangan itu dipenuhi iblis. Yang mana Ming berencana memanggil iblis menggunakan lingkaran iblis. Dalam pemanggilan iblis, Ming menggunakan seluruh penduduk kota sebagai tumbal. Jadi Manao membuat rencana untuk menyelamatkan penduduk kota. Kar diminta untuk menjadi Ming dan akan menemui penduduk. Keesokan paginya, penganut Ming telah berkumpul untuk meminta air suci. Namun mereka tidak terima karena yang keluar bukan dewa mereka yaitu Ming. Mereka tahu kalau di depan mereka adalah Kar yang ditangkap oleh Ming. Tapi Kar dengan kecerdikannya menjelaskan jika Ming pada saat itu memberikan ujian dan membimbingnya ke jalan dewa hingga dia bisa menjadi utusan Ming.
Ternyata hal itu berhasil membuat warga percaya. Kemudian Manao yang menyamar menjadi pelayan memberikan air suci yang berbeda dari biasanya. Setelahnya Manao menemui masalah besar pada anak-anak di sana, di mana logo bunga yang terdapat pada anak-anak adalah sebuah kutukan yang mengerikan. Walau agak sulit, Manao akan mencari cara untuk membebaskan mereka. Kemudian Kar berhasil mengumpulkan anak-anak itu dan mendatangi Manao. Di sana Manao telah merias tempat yang dapat membuat anak-anak menjadi suka. Jadi hal itu membuat anak-anak ceria. Manao dengan mudah dapat melakukan pembebasan terhadap mereka. Setelahnya Manao menjelaskan kepada Kar, jangan terlalu percaya pada penyihir dan selalu berhati-hati. Tapi Kar percaya pada Manao. Kemudian Manao pergi. Semenjak hari itu Kar terus menjadi utusan dewa selamanya. Meski tak tahu apa-apa tentang dewa, setelah bertahun-tahun Kar pun telah meninggal. Di pemakamannya, Kar terkejut ketika melihat Manao datang, dan dia juga heran karena Manao tidak menua dan mati. Setelah melihat ingatan mereka, Helios heran dengan kekuatan dahsyat dan hidup abadi, tapi Manao tidak terlihat bahagia. Kemudian masuk ke ingatan Lisi yang merupakan raja kelima Terasia. 100 tahun lalu ketika dirinya memimpin pasukan yang sedang berperang, di kekacauan itu dirinya terpisah oleh pasukannya dan mampir di suatu reruntuhan untuk beristirahat. Lalu saat terbangun terdapat seseorang di hadapannya yaitu Manao. Lisi sangat waspada terhadapnya, namun Manao menjelaskan jika dia tidak ada niatan untuk menyakitinya walau sedang terjadi kekacauan. Hingga tak lama pasukan musuh mulai mengepung tempat itu, yang membuat Lisi bergegas untuk menghadapi mereka. Namun sialnya Lisi tertangkap dan akan terbunuh. Disitulah Manao menolongnya. Ternyata pasukan musuh mengetahui siapa Manao, yang membuat mereka memilih untuk mundur. Mengetahui Manao adalah penyihir, Lisi meminta bantuannya untuk membereskan kekacauan ini. Manao akan membantunya, tapi dirinya akan menjadi guru yang membimbing Lisi. Kekacauan bisa diatasi tanpa harus menggunakan sihirnya. Setelah mereka kembali dengan bantuan saran dari Manao, kini masing-masing penguasa mengakui kemerdekaan masing-masing. Salah satu warga meminta Lisi untuk mengirim pasukan untuk menaklukkan Pizarro karena warga Terasia telah diperbudak di sana. Namun menurut Manao, Lisi tak perlu melakukan itu. Saat ini bukan waktunya untuk berperang. Jika mereka berperang, hal itu akan menghancurkan perdamaian yang telah disepakati. Yang harus dilakukan tetap bersabar dan menunggu memulihkan kekuatan negara. Tapi Lisi tidak akan membiarkan Pizarro menindas rakyatnya. Tapi Manao menyerahkan semua keputusan pada Lisi. Dia hanya guru yang memberi saran. Kemudian Lisi beserta pasukan pergi ke Pizarro. Sesampainya di sana, mereka tak menemukan pasukan Pizarro. Jadi Lisi bisa menemui rakyatnya. Lisi dengan semangat mengatakan jika mereka bisa kembali ke Terasia. Namun para penduduk menolak dan tetap ingin tinggal karena mereka tidak merasa diperbudak. Bahkan mereka telah mendirikan rumah mereka. Jadi sayang jika mereka harus meninggalkan rumah yang baru mereka bangun. Mereka pun meminta Lisi untuk pulang. Walau marah, tapi Lisi tidak dapat melakukan apa-apa. Lisi pulang dengan kekecewaan dan penyesalan karena tak mendengarkan Manao. Namun Manao meminta Lisi untuk tidak melakukan itu lagi. Setelah pulang dari Pizarro, Lisi introspeksi atas kegagahan dan pemikirannya yang kurang menyeluruh. Keputusan selanjutnya juga makin mengikuti saran Manao. Perlahan Terasia membalikkan keadaan. Ekonomi perlahan pulih hingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Tapi penguasa yang memisahkan diri terus membuat kesalahan, membuat rakyat menderita, dan perlahan satu persatu kembali lagi ke Terasia. Seiringnya waktu, Manao tak lagi mengarahkan Lisi. Saat ingin menanyakan sesuatu, Lisi tak lagi melihat keberadaan Manao. Manao menghilang begitu saja. Hingga tiba saatnya Lisi kini sudah tua dan mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Lisi menceritakan tentang Manao pada anak dan cucunya, dan juga tentang dirinya menunggu kehadiran Manao lagi. Yang tak lama, Manao pun muncul di sana. Lisi bercerita tentang dirinya yang saat ditinggal oleh Manao. Dan singkat cerita, Lisi menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Manao. Setelah kepergian orang terkasihnya membuatnya kesepian. Setelah mengamati perlahan-lahan, Manao sering membuat dirinya menderita. Hingga suatu hari dirinya memotong separuh kepalanya, yang hal itu membuatnya ceria. Dia memisahkan otaknya agar tidak mengingat kisah lama yang dapat membuatnya menderita. Setelah memperlihatkan ingatan itu, kini mereka bisa pergi ke alam mereka yang sesungguhnya.
Aloy juga berjanji pada mereka jika dirinya akan tinggal di sisi Manao sampai dia menjadi lebih baik. Kemudian Aloy pun memulangkan mereka. Kepergian mereka dirasakan oleh Manao yang merasakan telah kehilangan sesuatu yang penting baginya walau tak mengingatnya. Di masa lalu sebelum menjadi penyihir terkuat dan abadi, Manao seorang prajurit yang ketika dirinya ketahuan adalah seorang penyihir, dirinya dibakar oleh warga kota. Namun salah satu prajurit menolongnya dan meminta pada dewa penyihir untuk membantu Manao. Dengan persetujuan Manao, dirinya diubah menjadi penyihir dengan kehidupan abadi. Dengan membawa kucing yang telah mati, dirinya menjadi Manao yang kita kenal sekarang. Oke teman-teman, untuk anime Wu Nao Monu sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Den Alur, pamit undur diri, bye bye.